Pemirsa, Masjid As-Sulaha merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dinilai memiliki peranan penting sebagai masjid perjuangan pada era pemerintahan Belanda. Masjid ini juga merupakan salah satu dari 19 cagar budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masjid As-Sulaha yang beralamat di Barabai Darat ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1825 Masehi. Masjid As-Sulaha tempo dulu menggunakan arsitektur Banjar Jawa atau Demak yang dihiasi dengan ornamen tradisional khas Banjar. Sebelum dinamakan Masjid As-Sulaha, dulunya masjid ini pernah memiliki nama lain yaitu Masjid Jami. Nama As-Sulaha atau yang secara harfiah memiliki arti para orang saleh yang beriman ini memiliki historikal yang panjang. Berdasarkan beberapa literatur, bangunan masjid ini juga sudah beberapa kali mengalami perombakan, struktur bangunan dan berpindah. Masjid As-Sulaha tempo dulu memiliki 3 atap bertingkat. Pada atap tingkat pertama bermakna syariat, atap tingkat kedua bermakna tarikat, dan atap ketiga bermakna hakikat. Penasehat Masjid As-Sulaha yang juga sebagai saksi sejarah perkembangan Masjid As-Sulaha, Haji Mukni Usman menjelaskan, Masjid As-Sulaha memiliki 9 tiang. Pada setiap tiang dibangun oleh tokoh-tokoh penting dalam pembangunan Masjid As-Sulaha, dan hingga kini ke-9 tiang masih tetap dipertahankan. Selain sebagai tempat beribadah, Masjid As-Sulaha dulunya juga merupakan masjid perjuangan dengan jalur dakwah dalam melawan para penjajah pemerintahan Belanda atau orang-orang zaman dahulu menyebutnya pemerintahan Walanda. Para tokoh ulama Masjid As-Sulaha melalui dakwahnya juga dinilai oleh Haji Mukni sebagai tokoh berpengaruh dalam membakar semangat para tokoh Trikesuma yang disebut sebagai 3 bunga bangsa. Haji Mukni menyebut nama dari ketiga tokoh Trikesuma yang merupakan saudara kandung ini Muhammad Ramli, Nawawi, dan Effendi. Namun dalam literatur lain ada yang menyebut dengan nama lain seperti Muhammad Nawawi Arif, Norman Arif, dan Alhamdi Arif. Untuk mengenang para tokoh ini, nama Trikesuma diabadikan sebagai nama jalan yang ada di kota Barabai, tepatnya yang berada di Kelurahan Barabai Barat. Kalau yang mengenai tokoh seperti Trikesuma tadi bisa Pak diceritakan sedikit Pak? Nah, karena Trikesuma itu diabadikan dalam bentuk nama jalan, sekarang itu diambil dari 3 orang bersaudara, Muhammad Ramli, Nawawi, dan Effendi. Ini pada zaman revolusi, mereka ini berani menentang penjajah kolonial Belanda, menggerakkan kawan-kawan yang berani sepaham untuk melawan Belanda. Organisasi, juga dibentuk organisasinya. Ketua Pengelola Masjid As-Sulaha Haji Gusti Natsir Badri mengungkapkan, daya tampung Masjid As-Sulaha dulunya hanya mampu menampung maksimal 500 orang jemaah, sedangkan sekarang Masjid As-Sulaha sudah mampu menampung 1.000 orang lebih jemaah. Adapun tradisi yang tidak pernah berubah sejak dulu di masjid ini hingga sekarang, diantaranya bacaan wirid yang tidak berubah, pelaksanaan ceramah agama setelah sholat maghrib, dan setelah sholat subuh saat bulan Ramadan. Sekarang kalau dulu kita 500-an lah, sekarang hampir 1.000 lebih. Dulu kan ada bertingkat, itu karena penuaan jamaahnya banyak, lalu ditingkati di atas. Alhamdulillah jamaahnya sangat banyak. Lebih-lebih sekarang ini sholat ini dekat pasar, dekat pasar dekat perkantoran, jadi orang banyak yang sholat di sini. Yang tidak berubah di sholat ini pertama wiridnya itu lah, wiridnya mulai dulu. Yang kedua ceramah agama, setiap habis maghrib di luar bulan puasa itu ada ceramah agama setiap malam. Setiap malam malah. Kalau ini bulan puasa habis subuh. Masjid As-Sulaha menurut penuturan para tokoh Masjid As-Sulaha sejak dulu selalu terhindar dari musibah banjir. Walaupun daerah di sekitarnya mengalami kebanjiran. Namun sejak 14 Januari yang lalu, Masjid As-Sulaha pertama kalinya mengalami musibah banjir hingga memasuki ruangan dalam masjid. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan.